Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas perang salib pertama. Jangan lupa like dan subscribe. Ketika pertempuran mencapai gerbang kota Konstantinopel, Kaisar Bizantium merasa cemas, khawatir jika peperangan ini akan menembus ke dalam kota yang ia jaga. Melihat situasi yang genting, Kaisar Alexius I Komnenus segera mengambil tindakan. Di dalam istana megahnya, Kaisar melakukan perundingan dengan sebagian panglima pasukan salib dalam upaya menjaga ketenangan di kota. Mereka sepakat untuk tidak memasukkan pasukan salib ke Konstantinopel dan memulihkan hak milik penduduk yang telah dirampas. Sebagai gantinya, Kaisar akan menyediakan bahan pangan dan perbekalan yang dibutuhkan. Dengan perjanjian yang telah disepakati, pasukan salib pun bergerak dengan semangat yang berkobar melintasi Selat Bosporus menuju tujuan mereka berikutnya. Setelah tiba di Nikea, pasukan salib segera mengepung kota itu, menyiapkan serangan yang akan menentukan nasib mereka di tanah asing ini. Melihat situasi yang semakin mendesak, penguasa Nikea, Kilik Arselan, membuat keputusan penting. Ia memindahkan pusat kekuasaannya ke Konya, menjauh dari ancaman pasukan salib. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Kilik Arselan dan Kaisar Bizantium melakukan kesepakatan rahasia. Mereka sepakat untuk tidak memasukkan pasukan yang bukan berasal dari Eropa ke Nikea. Ketika kabar perjanjian ini sampai ke telinga pasukan salib, kemarahan meluap. Mereka merasa dikhianati, karena kesempatan untuk menghancurkan Nikea perlahan menghilang. Meskipun Kaisar Bizantium mendukung mereka dengan segala daya yang ia miliki, perselisihan tetap tak terhindarkan antara pasukan salib dari Eropa dan prajurit Bizantium. Karena tidak dapat menyatukan kedua pihak yang berseteru, Kaisar akhirnya memutuskan untuk mengarahkan pasukan salib ke Asia Kecil, berharap mereka bisa merebut wilayah dari dinasti Seljuk. Pasukan salib terus bergerak, kali ini menuju Izmir dan Efesus. Mereka berhasil merebut kedua kota tersebut, meskipun para penguasa lokal tidak pernah sudi mendukung upaya mereka. Meskipun pasukan salib telah memenangkan pertempuran, dukungan dari penguasa lokal hanya bersifat sementara. Mereka tidak pernah benar-benar berniat mendukung pasukan salib, melainkan dipaksa oleh keadaan. Pada saat itu, lagi-lagi para panglima pasukan salib terlibat dalam perselisihan. Perbedaan pandangan dan ambisi pribadi memicu ketegangan di antara mereka. Sebagian dari mereka memutuskan untuk bergerak ke arah Arruha, mengikuti perintah pemimpin mereka dengan penuh kepatuhan. Mereka tahu perjalanan ini akan menentukan nasib mereka di tanah yang asing ini. Setibanya di Arruha, pasukan salib tidak membuang waktu. Mereka segera mendirikan daerah kekuasaan Kristen Latin sebagai simbol kekuasaan dan ambisi mereka di wilayah ini. Tak puas hanya dengan Arruha, mereka juga berhasrat untuk mendirikan kerajaan Kristen di Armenia. Dengan dukungan dari pihak Kristen Armenia, ambisi ini mulai direncanakan dengan matang. Sementara itu, sebagian panglima pasukan salib yang lain terus bergerak ke arah Antakya, sebuah kota strategis yang menjadi target utama mereka berikutnya. Selama 7 bulan lamanya, mereka mengepung kota Antakya dengan gigih, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan terakhir. Akhirnya, pada tahun 491 Hijriah, mereka berhasil merangsak masuk ke dalam kota. Pasukan salib membunuh tak kurang dari 10.000 orang, dan tanpa belas kasihan, mereka melakukan mutilasi terhadap mayat korban, serta perbuatan keji lainnya. Meskipun kekejaman terjadi, pasukan salib mendapat sambutan hangat dari penduduk lokal dan orang-orang Armenia yang beragama Kristen. Bagi mereka, pasukan salib adalah penyelamat yang telah lama dinantikan. Setelah menaklukkan Antakya, pasukan salib kembali bergerak, kali ini menuju tujuan akhir mereka, Baitul Maqdis, yang menjadi impian utama dalam perjalanan panjang ini. Namun, pergerakan mereka tidak berjalan mulus. Di Ma'arat An-Numan, pasukan salib langsung disambut pedang oleh Karbuga penguasa Mosul, Dugat penguasa Damaskus, dan Janahudaulah penguasa Hims. Meskipun menghadapi perlawanan sengit, pasukan salib berhasil mengalahkan pasukan ketiga tokoh besar tersebut. Dengan kemenangan ini, mereka pun memasuki kota Ma'arat An-Numan dengan penuh keyakinan. Pada tahun 492 Hijriah, pasukan salib berhasil memasuki kota Baitul Maqdis Al-Quds. Setelah pengepungan yang melelahkan, dengan penuh kebengisan, mereka membantai 70.000 penduduk kota tersebut, hingga darah menggenang di jalan-jalan yang dilewati kuda-kuda mereka. Setelah berhasil menaklukkan kota, Godfrey de Bouillon ditunjuk sebagai Raja Baitul Maqdis. Ia kemudian mengambil gelar pelindung makam Kristus, menegaskan kekuasaannya atas kota suci ini.
Sementara itu, kaum Ubaidiyah melihat kesempatan emas saat pasukan salib memasuki kota dari utara. Mereka segera melakukan infiltrasi dari sebelah selatan, dengan tujuan mengusir orang-orang Seljuk sebelum pasukan salib menguasai seluruh kota. Menyadari kompleksitas situasi, Afyal bin Badar al-Jamali, seorang wazir dari kalangan Ubaidiyah, mengadakan perundingan dengan pihak pasukan salib. Mereka mencapai kesepakatan untuk membagi kota. Bagian utara menjadi milik pasukan salib, sementara bagian selatan menjadi hak kaum Ubaidiyah. Namun, kesepakatan ini tak berlangsung lama. Begitu kemenangan berpihak pada mereka, pasukan salib dengan dingin melanggar perjanjian tersebut, merebut bagian selatan kota yang sebelumnya telah diserahkan kepada kaum Ubaidiyah. Pada tahun 492 Hijriah, pasukan salib berhasil memasuki kota Baitul Maqdis Al-Quds. Setelah pengepungan yang melelahkan, dengan penuh kebengisan, mereka membantai 70.000 penduduk kota tersebut, hingga darah menggenang di jalan-jalan yang dilewati kuda-kuda mereka. Menghadapi ancaman pengepungan, Yaghisian, wali kota Antakya yang gagah berani, segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kotanya dari serangan pasukan salib yang semakin mendekat. Bukan hanya Yaghisian, semua umat Islam yang tinggal di Antakya bersatu padu, berusaha sekuat tenaga melindungi kota mereka dari ancaman yang kian mendekat. Akibat dari perlawanan gigih yang dilakukan penduduk Antakya, pasukan salib mulai merasa kesulitan dan kelelahan dalam upaya mereka mengepung kota tersebut. Pengepungan terhadap Antakya berlangsung sejak bulan Oktober 1097 Masehi hingga bulan Juni 1098 Masehi. Waktu yang panjang ini semakin menggerus semangat pasukan salib. Di tengah pengepungan, banyak pasukan salib yang mati karena sakit, menambah keputusasaan di antara barisan mereka. Moral mereka terus menurun seiring berjalannya waktu. Sementara itu, kaum muslimin yang terus berusaha membebaskan Antakya dari pengepungan belum juga berhasil. Bahkan setelah Emir Ridwan dari Aleppo dan Emir Dugab dari Damaskus turun tangan, upaya mereka masih belum membuahkan hasil. Bala bantuan juga datang dari seorang Sultan Seljuk asal Iran. Namun kedatangan mereka sudah terlambat dan situasi di Antakya semakin memburuk. Di sisi lain, posisi Daulah Ubaidiyah dalam situasi ini ternyata amat memalukan. Mereka justru menjadikan pengepungan Antakya dan kesibukan para penguasa Seljuk sebagai peluang untuk merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan Seljuk. Penguasa dinasti Ubaidiyah, Al-Mustalibilah, mengirimkan utusannya kepada pasukan salib untuk menawarkan perjanjian damai, jaminan keamanan terhadap tempat-tempat suci mereka, dan perlindungan bagi para peziarah Kristen yang mengunjungi Baitul Maqdis. Namun, pihak Kristen tidak pernah bersedia memenuhi tawaran itu. Mereka menolak dengan keras, tetap bertekad melanjutkan pengepungan Antakya tanpa kompromi. Pasukan salib terus memblokade Antakya. Meskipun mereka tidak kunjung dapat menaklukkan kota tersebut, kebuntuan ini membuat pertempuran semakin berkepanjangan dan melelahkan bagi kedua pihak. Antakya baru dapat ditaklukkan oleh pasukan salib setelah terjadi pengkhianatan oleh Fairuz al-Armani, seorang petugas penjaga menara pengawas. Fairuz melakukan perjanjian rahasia dengan Bohemond untuk menyerahkan menara yang dia jaga. Akhirnya, masuklah pasukan salib ke kota yang selama ini mereka kepung. Mereka langsung merusak kota tersebut selama berhari-hari, meninggalkan kehancuran di mana-mana. Kemudian datanglah Imaduddin Karbuka, penguasa Mosul ke Antakya. Setelah kota itu jatuh ke tangan pasukan salib, dengan tekad kuat, dia mengepung pasukan salib bersama beberapa pemimpin Seljuk lainnya. Penderitaan pasukan salib yang terkepung begitu besar, hingga mereka nyaris menyerah kepada pasukan Seljuk. Kelemahan dan keputusasaan mulai menggerogoti mereka. Sayangnya, hubungan buruk antara Karbuka dengan pasukan Seljuk yang lain, dan tidak adanya saling percaya di antara mereka, membuat kemenangan yang sudah di depan mata tiba-tiba pupus begitu saja. Pengepungan Antakya pun menemui kegagalan. Dengan demikian, kota Antakya benar-benar jatuh ke tangan pasukan salib. Bohemond dari Normandi kemudian diangkat menjadi penguasa baru kota tersebut. Sementara itu, pasukan salib yang lain kembali bergerak ke arah Baitul Maqdis setelah beberapa hari sempat beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka di Antakya.